Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Dan tentunya bagi para hamba-hamba Tuhan, kami ucapkan selamat melayani. Selamat berubah semadi hama kadamang denang akan aposoni debata. Tuhan memberkati saudaraku. Baik, kita akan segera menyatu dengan firman Tuhan atau jamitan Minggu Sadarion. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari kita saat tidur sejenak. Saudara, waktunya kita membuka hati untuk Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan khotbah hari ini akan mampu kita hayati dan kita aplikasikan kepada sesama kita, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita buka jiwa kita, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu mencari Tuhan dan mencari saudara-saudara kita yang jauh, yang hilang dari hadapan Tuhan untuk kembali kepadanya. Dalam lagu Sadului Dongamu Mago. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Khotbah hari ini atau jamitan Minggu Sadarion 11 Agustus
2024 dalam minggu ke-11 setelah masa Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4, diawali dari ayat 25 sampai 32. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam minggu ke-11 masa Trinitatis hari ini, dengan sebuah penekanan hidup baru di dalam kasih Kristus, mangulune baru di bagasan Kristus. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat memuji dan memuliakan Tuhan. Saya yakin percaya saudaraku semua sehat hari ini diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara pernah mendengar kata etika atau norma? Acap kali kalimat itu tercetuskan seseorang bila mana ia melihat seseorang berbicara sembrono, berperilaku tidak senonoh, sikap tindakan tidak ada etika baik, sehingga orang akan menilai dan mengatakan, songgu botone edet, soalong etikanya. Ternyata saudara, etika adalah sikap yang harus kita pelihara dalam hidup ini, baik saat kita berbicara maupun bertindak atau melakukan sesuatu hal di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Ada etika Kristen, ada norma kehidupan Kristen yang mengatur setiap orang Kristen harus berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum bertindak, supaya tidak menyalahi atau masuk dalam ranah kebohongan, ranah penghukuman. Bahkan diingatkan setiap orang harus pertama sekali menghayati
kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Norma sangat penting, etika sangat penting, aturan sangat penting, supaya kita tidak jatuh dalam dosa maupun kejahatan. HKBP juga punya aturan yang disebut aturan dan peraturan HKBP, baik yang di amandemen dan sudah dibukukan sampai sekarang. Di dalam aturan itulah digariskan apa yang harus dilakukan jemaat HKBP dan juga para pelayan HKBP, harus turut dengan norma atau aturan yang ditetapkan. Selain itu, di dalam bertindak, melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari, kita juga terikat dengan aturan-aturan lain yang sudah termaktub di sana, seperti di konvensi HKBP, bahkan juga ada yang tertulis di dalam RPP HKBP. Semua itu adalah pertanda gereja HKBP eksis dan taat pada aturan yang berlaku, yang tentunya semua jemaatnya harus melakukan apa yang sudah digariskan dan diputuskan dalam norma ataupun aturan ataupun keputusan tersebut. Wah, tujuan semuanya adalah menjaga nama baik kita di hadapan Tuhan, jaga nama baik kita di masyarakat dan juga di dunia ini. Saudara, dalam kitab kita juga ternyata digariskan aturan dan etika hidup. Dalam khotbah kali ini, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Efesus yang dianggapnya orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Mereka harus hidup dalam Kristus. Mereka harus juga mentaati aturan dan norma-norma. Bukan soal adat saja, dan jangan adat yang mengatur, tapi harus aturan yang dari Tuhan, ketetapan yang sudah Tuhan aturkan. Bahkan Injil Kristus menjadi pegangan yang sejati, yang bisa menjadi aturan khusus bagi kita yang patut kita ikuti bersama-sama. Kali ini kita diingatkan etika hidup. Salah satu adalah membuang dusta. Jangan berdusta. Mengapa? Karena dusta adalah dosa besar. Membohongi orang, membohongi sesama, apalagi mencoba berbohong di hadapan Tuhan. Hati-hati. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah ditebusnya, kita harus mengikatkan diri pada aturan, yaitu kita harus hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah menjadi orang pendusta atau pembohong dalam hidup ini. Saudara akan dimurka Tuhan. Lalu kita juga diingatkan, jangan marah-marah. Marah boleh jadi, tidak ada larangan untuk marah. Tapi ingat, jangan sampai marahmu atau amarahmu, emosimu menjadi sumber dosa dan kejahatan. Marah boleh kalau tujuan baik. Marah sama anak-anak karena dari pagi sampai sore main-main saja, main game, maka dimarahi dia supaya bertobat. Marah pada orang lain yang sembrono berbicara atau selalu bersikap kasar, boleh marah, tapi marah yang baik. Marah itu tujuannya untuk mengubah, menobatkan orang lain. Kemudian kita diingatkan juga supaya kita jangan pernah memberi kesempatan bagi iblis menguasai kita. Iblis gentayangan di mana-mana. Iblis selalu mencari korbannya. Iblis berusaha membawa kita pada kegelapan dan menghancurkan kita di sana.
Tapi jangan beri kesempatan, jangan diperdaya iblis, jangan beri waktu pada iblis. Mati kita ibu japonan. Iblis itu memang tidak nampak, tapi rayuannya sangat-sangat indah, mempesona, seperti rayuannya pada Yesus dulu. Tapi Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Kita harus mengalahkan iblis, mengalahkan keinginan duniawi. Kita harus mampu membawa diri kita pada Kristus. Hai para pencuri, katanya lagi, jangan mencuri, jangan malas. Orang pencuri itu karena malas kerja. Padahal Tuhan berikan pada kita kekuatan otak, pikiran, panca indera lengkap. Mengapa tidak digunakan semua yang ada pada kita untuk Tuhan, untuk bekerja, untuk berkarya? Mengapa harus mencuri? Mengapa kita jadi maling? Tuhan marah bagi orang-orang pelaku yang demikian, dan dipastikan tidak dapat bagian dari Allah kelak. Jangan keluar perkataan kotor dari mulutmu. Kita bukan komunitas ternak. Akhir-akhir ini kecil-kecil saja sudah berani berkata kotor. Berkata kotor sama sesama. Berkata kotor, kasar bagi yang lebih tinggi, lebih besar, bahkan sama orang tuanya. Berani berkata kotor. Mau jadi anak apa dia? Kenapa ini terjadi? Jangan-jangan juga orang tuanya tidak pernah mendidiknya supaya menjadi anak baik yang tahu sopan, supaya beretika. Tapi saudaraku, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, tetaplah berserah pada Tuhan. Minta kekuatan darinya. Bersyukurlah dengan keadaanmu saat ini. Dan jangan pernah lupa untuk datang pada Tuhan, bersujud sembari memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Biarlah kita ramah dan sayang kepada sesama. Tentu juga kasih kita tidak pernah terlupakan untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jadilah orang yang beretika, orang yang tahu sopan santun, orang yang tahu ramah tamah, orang yang tahu kasih sayang. Peliharalah kebaikan dan kasihmu, kelembutanmu kepada sesama dan Tuhan. Ingatlah, baharuilah hidupmu di dalam Kristus. Ngulunai baru mahu di bagasan Kristus ini. Dading makan roa, dading makan buruk, salpuma akka najat. Ayahi mane bari bagasan Tuhan ini. Itulah yang ditekankan bagi kita saat ini. Kami ucapkan selamat sukses, happy Sunday, rejoiceful in the Lord. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan akan berlaku yang baik di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu.